diramaikan ya di kolom chatroom-nya. Oke. Nah, selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. Saya sampaikan kepada seluruh peserta di kegiatan Diklat Nasional dengan tema mengakselerasi pembelajaran dengan artificial intelligence atau AI dan gamifikasi, yaitu optimalisasi akun belajar.id untuk siswa dan guru. Oke, yuk boleh sekali lagi teman-teman kita ajak rekan-rekan kita untuk bisa segera bergabung di kegiatan yang bermanfaat ini ya. Tidak hanya saling bisa berkenal gitu ya melalui virtual, tapi nanti kita juga bakalan dapat banyak sekali materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri hebat gitu ya, terutama nanti untuk mengasah skill para guru untuk bisa mengajar lebih modern lagi gitu. Oke, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang gitu, bener nggak Ibu Ita, Ibu Emma? Kalau kita nggak kenal, kita nggak bisa sayang nggak sih, Bu? Bener nggak? Iya bener ya? Oke. Dulu Banget. Ibu Emma sama Ibu Ita menikah, pasti karena saling mengenal ya, Bu, ya? Iya dong. Oh iya dong, oke. Nah untuk itu, supaya Ibu Ita, Ibu Emma, kemudian juga ibu-ibu yang lain dan juga rekan-rekan yang lainnya bisa sayang sama Gina gitu ya. Jadi perkenalkan saya Anissa Gina, selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada malam hari ini. Namun kayaknya kalau dari poster ataupun pamflet yang sudah kita terima gitu ya di berbagai saluran media sosial, bahwasanya kegiatan kita ini tidak hanya satu malam gitu ya, akan tetapi akan berlangsung berapa malam, Bu Emma? Mungkin Bu Emma ingat berapa malam kita akan, melakukan kegiatan ini? 2 apa 3? 3 malam, benar sekali. Mm-mm. Wow, Ibu Emma sangat menyimak ya. Kalau Ibu Ita gimana? Kegiatan kita, berapa lama, Bu? 3 malam yang saya tahu, Mbak. Iya, benar sekali, Ibu. Jadi insya Allah kegiatan kita ini akan berlangsung selama 3 malam gitu ya, dari hari Senin, Selasa, dan juga Rabu. Nah, Gina mengingatkan sekali lagi untuk bisa selalu hadir gitu ya di setiap sesinya, karena nanti akan ada sesuatu hal gitu yang akan diberikan oleh tim panitianya. Oke, nah mungkin Bapak Ibu hadirin semuanya sudah mulai mengecek gitu ya, atau sudah paham gitu, atau mungkin ada yang belum paham mengenai apa sih sebenarnya kegiatan kita ini gitu ya. Kemudian tujuannya untuk apa, kemudian rangkaian acaranya apa aja gitu ya. Nah, mungkin bisa Gina jelaskan sedikit gitu, sembari mendengarkan penjelasan singkat dari Gina, mungkin rekan-rekan semuanya bisa diajak lagi yuk rekan-rekan lainnya untuk bisa segera bergabung di kegiatan kita pada malam hari ini dan jangan lupa untuk on cam gitu ya supaya kita bisa saling mengenal gitu. Pasti Bu Ita sama Bu Emma akhirnya saling mengenal nih walaupun beda sekolah ya Bu ya mungkin ya? Iya, belum Iya kenal beda sekolah. mobilnya. Nah, kan beda sekolah. Jadi kalau kita sama-sama on cam, kita bisa saling mengenal gitu. Nah, jangan lupa juga untuk bisa rename atau mengganti nama Zoom-nya dengan format nama, kemudian underscore atau asal instansi gitu. Misalkan Gina dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Nah, begitu. Mungkin Bu Emma boleh diganti dulu namanya, kemudian Bu Ita mau diganti asal instansinya dari mana. Jangan-jangan satu sekolah tapi nggak tahu nih kalau daftarnya sama-sama ikut kegiatan gitu ya. Kemudian juga Kak Devi mungkin boleh diajakin rekan-rekan lainnya untuk bisa segera bergabung. Kak Nindi, kemudian juga Kak Mas Rika, Kak Jolman, Kak Naila, yuk bisa diajakin rekan-rekan lainnya dan jangan lupa untuk rename atau mengganti nama Zoom dengan format nama underscore asal instansi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, bahwasanya kegiatan kita pada malam hari ini jika kita melihat situasi dan kondisi saat ini gitu ya, terutama di era 4.0 gitu ya, di mana seluruh kegiatan kita itu sudah sangat canggih gitu ya. Nah, oleh karena itu, integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar menjadi sebuah kunci utama. Nah, betul bukan? Bu Ita dan Bu Emma gimana? Teknologi itu menjadi kunci utama tidak untuk dalam hal belajar dan mengajar? Iya benar. Iya Tentu saja. benar, iya berarti ya, oke setuju ya berarti ya Bu ya. Jadi teknologi itu menjadi sebuah hal kunci utama dalam proses belajar mengajar dalam menciptakan sebuah lingkungan gitu ya, sebuah lingkungan belajar yang sangat menarik dan juga efektif. Nah, untuk itu adanya kegiatan Diklat Nasional mengenai mengakselerasi pembelajaran dengan AI dan gamifikasi optimalisasi akun belajar.id untuk siswa dan guru bertujuan untuk membahas tuntas gitu, bagaimana sih
sebenarnya kecerdasan buatan atau AI yang sangat canggih sekarang ini dan juga elemen-elemen gamifikasinya dapat terintegrasi dalam platform ataupun bagaimana cara belajar dan juga cara mengajar. Nah, selain itu juga kegiatan ini akan memberikan pelatihan secara praktis gitu ya untuk Bapak Ibu hadirin semuanya untuk bisa mengoptimalisasikan semaksimal mungkin mengenai fitur-fitur AI dan juga gamifikasi pada platform belajar.id. Oke, nah selanjutnya juga kegiatan ini bertujuan untuk mendorong keterampilan atau meningkatkan keterampilan para guru gitu ya atau para pendidik gitu untuk bisa lebih modern, untuk bisa lebih canggih dengan cara menerapkan metode belajar yang inovatif dan juga interaktif. Dengan begitu, semangat siswa untuk belajar itu akan sangat terdorong, sangat tinggi gitu ya sehingga apa yang kita tuju akan sampai gitu. Oke, bagaimana? Sudah clear ya teman-teman semuanya untuk kegiatan kita pada malam hari ini bahwasanya kita akan mempelajari tentang kecanggihan dalam hal metode pembelajaran. Oke. Nah, oke. Seiring berjalannya waktu bertambah ya teman-teman ya pesertanya. Mungkin Gida boleh ngingetin sekali lagi untuk bisa diajarkan rekan-rekannya untuk bisa segera bergabung di kegiatan kita pada malam hari ini gitu. Jangan sampai sudah daftar gitu ya, tapi ternyata akhirnya nggak dapet sertifikat. Karena apa? Karena ketinggalan satu sesi materi gitu. Jadi syarat utama untuk mendapatkan sertifikat adalah mengikuti kegiatan dari awal, dari hari pertama sampai dengan hari terakhir yaitu hari ketiga di hari Rabu. Oke, nah untuk kelancaran, kemudian keberkahan, kemudian juga kesuksesan acara kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Amin ya robbal alamin. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini sampai dengan kegiatan nanti di akhir di hari Rabu malam gitu ya, bisa berjalan dengan lancar, pesertanya semakin banyak, semakin semangat gitu ya. Oke, gimana Bu Ita, Bu Emma sudah siap untuk mengikuti? Oke. Siap, Mbak. Iya, Masya Allah. Udah siap kopi belum, Bu? Atau cemilan-cemilan gitu supaya nggak ngantuk? Udah ini. Udah, Iya. oke. Bu Ita siapin cemilan apa? Cemilannya rebus-rebusan aja. Oh iya, boleh Bu. Biar lebih sehat ya Bu ya, karena kalau rebus-rebusan kayaknya lebih sehat dibanding banyak gorengan gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Bu Ita dan juga Ibu Emma. Kemudian kakak-kakak yang lain atau Bapak Ibu hadirin semuanya boleh yuk untuk diaktifkan kembali kameranya untuk supaya kita bisa saling mengenal nih walaupun secara virtual. Mana tahu nanti di jalan gitu bisa saling jumpa. Kamu yang pernah ikut kegiatan ini ya? Gitu kan akhirnya tersambung silaturahmi. Oke. Nah, kita punya jargon nih Bapak Ibu hadirin semuanya. Mungkin tadi sudah gabung ya di saluran WhatsApp, itu ada tulisan yang namanya kobar gitu ya. Nah, kobar itu sendiri merupakan singkatan dari komunitas belajar aktif dan ramah gitu ya. Nah, jadi tujuannya kegiatan ini ya supaya kita bisa mendapatkan materi gitu ya untuk bisa proses pembelajaran yang aktif dan juga ramah. Oke. Nah, langsung saja Bapak Ibu hadirin semuanya. Oke, semakin bertambah ya. Boleh diajakin lagi rekan-rekannya untuk bisa bergabung di kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin boleh Gina panggil satu dulu kali ya untuk make sure gitu ya, apakah teman-teman sudah hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Mungkin Kak Jelza Mroni. Halo, selamat malam Kak Jelza. Apakah sudah hadir atau masih mobile? Oke, mungkin masih mobile ya. Kemudian ada Kak Nursya. Halo Kak Nursya. Wis, ada anak MTP nih, Magister Teknologi Pendidikan. Cocok banget ya ikut kegiatan ini ya. Mengikuti tren gitu ya. Oke, mungkin ada Kak Rahmalia. Halo. Oke, mungkin masih sambil mobile ya teman-teman. Kemudian ada Kak Drio, Kak Desa Ketut. Oh, ada Kak Siti. Halo Kak Siti, selamat malam. Selamat malam, Kak. Oke, Kak Siti dari mana asalnya? Aku dari program studi Magister Teknologi Pendidikan.
Wow, mantap. Dari Unila juga? Iya? Oh, oke. Iya, Kak, benar. Oke, dari Unila. Ibu Ita dan Ibu Siti nampaknya agak mirip atau ini sama-sama muda ya? Sepertinya atau beda umur tapi kok mirip ya? Sama-sama muda gitu Bu Ita. Mungkin karena satu jurusan kali ya, Mbak. Oh gitu. Oh Bu Ita sama-sama dari Magister Teknologi Pendidikan juga Kak? Betul, tapi Oh saya betul. Oke, dari angkatan berapa Ibu? angkatan tua, Mbak. Oh angkatan, oh nggak apa-apa Bu. Tua muda semua sama di sini ya Bu ya, Iya, sama-sama muda maksudnya. iya, Jadi nggak kebetulan kelihatan. saya udah alumni. Iya. Oh, ada alumni, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Ibu Ita sudah meluangkan waktunya gitu. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya juga udah meluangkan waktunya gitu ya. Padahal ini hari Senin hektik gitu ya, hari Senin setelah weekend pasti capek bawaannya, tapi tetap ikut kegiatan kita pada malam hari ini. Oke. Nah, mungkin nanti sambil berjalannya waktu peserta akan bertambah gitu ya. Dan mungkin teman-teman semuanya juga udah penasaran gitu ya, siapa sih sebenarnya pemateri kita pada malam hari ini, meskipun di poster sudah terpampang gitu ya, bahwasanya ada 3 pemateri, ada cowok sendiri paling ganteng di antara 2 pemateri ini gitu ya, yang pada malam hari ini sudah mempersiapkan diri dan juga sudah mempersiapkan seluruh materi yang terbaiknya untuk bisa di-share dan juga untuk bisa diskusi bersama dengan rekan-rekan semuanya. Dan beliau merupakan guru dari UPTD SDN 40 Negeri Katon. Beliau juga sekaligus mahasiswa Magister Ilmu Teknologi Pendidikan di Universitas Lampung. Oke, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Riyad Firdaus, apakah sudah ada di Zoom kita? Halo Mbak Gina, sudah di Zoom Mbak Gina. Oke, selamat datang Bapak Riyad. Eh, Oke, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, apa kabar Bapak Riyad? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Gina? Alhamdulillah sehat. Bisa dilihat ya rekan-rekan pemateri kita sangat prepare well gitu ya. Bisa berkostum dengan rapi gitu ya, benar-benar prepare yang untuk bisa share materi luar biasa dari beliau kepada teman-teman semuanya. So, ya untuk teman-teman semuanya boleh diajakin lagi rekan-rekannya untuk bisa segera bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Betul tidak Bapak Rian? Betul sekali Mbak Gina. Oke, betul. Gimana, sudah siap untuk sharing session ya mengenai materi yang akan disampaikan pada malam hari ini? Sudah, Insya Allah sudah. Oke, sudah. Oke, Gina persilahkan kepada Bapak Riyad untuk bisa menyampaikan materinya pada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya Ya pun. pun. Oke, tadi Mbak Gina sudah cepat di awal cek ombak. Nah, mungkin bisa kita sama-sama cek lagi. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan stay di layar laptopnya ataupun layar HP-nya bisa ke kolom chat, ketikkan angka 1 Bapak Ibu. Yuk, yang sudah stay di depan layar laptopnya sudah siap untuk mendengarkan materi pada malam hari ini, ketikkan angka 1. Oke, ada Siti Mardasela sudah siap nampaknya, ada Bu Mariana, kemudian ada Nursya. Wah, sepertinya sangat ramai ya, sudah siap semua nih di depan layar laptop atau HP-nya masing-masing. Siap, terima kasih. Oke, untuk sebelumnya di sini saya akan izin share screen mengenai materi kita malam hari ini. Oke, Mbak Gina, apakah sudah terlihat? Oke, sudah mulai terlihat. Bagaimana teman-teman semuanya, sudah terlihat ya? Boleh direspon di kolom chat Zoom-nya. Oke, kalau sudah terlihat. Nah, baik Bapak Ibu, tadi yang sempat dijelaskan Mbak Gina di awal, jadi saya bekerja di UPTD SDN 40 Negeri Katon. Nah, kemudian betul yang disampaikan Mbak Gina tadi, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu di sini ada beberapa akun sosial media saya, yaitu ada Instagram dan juga TikTok. Nah, ini bisa nanti di-follow untuk bisa nanti sharing-sharing lebih lanjut melalui via DM, direct message. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama.
Nah, Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar mengenai AI. Nah, kita kan sering nyebutnya AI nih. Nah, AI itu merupakan artificial intelligence yang mana AI ini merupakan kecerdasan buatan nih Bapak Ibu, yang merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada sistem, kemudian dapat melakukan tugas-tugas. Nah, tugas-tugas yang dimaksud di sini yaitu tugas-tugas manusia nih, seperti pemahaman bahasa, kemudian pengenalan gambar, dan kemudian mohon maaf sebentar. Oke, ya. Nah, pemahaman gambar dan pengambilan keputusan. Nah, kemudian AI ini sendiri memiliki beberapa machine learning yang salah satunya yaitu untuk menganalisis data, mengenali pola dan membuat keputusan atau prediksi. Kemudian, nah, pengenalan artificial intelligence atau AI dalam pendidikan yang mana eh, merupakan teknologi yang semakin berkembang. Nah, kemudian untuk dari teknologi yang berkembang ini memiliki potensi yang cukup besar atau bahkan potensi yang sangat besar untuk mengubah dunia pendidikan, yang mana AI dapat digunakan untuk mempersonalisasi pembelajaran dan meningkatkan efisiensi dan membuka kesempatan baru bagi siswa. Nah, kemudian untuk manfaat dari implementasi AI di bidang pendidikan, yang mana yang pertama ada personalisasi pembelajaran. Nah, AI dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa. Sistem dapat mengidentifikasi kelemahan siswa dan memberikan latihan tambahan. Nah, nanti kita akan coba mensimulasikan. Jadi nanti yang akan kita gunakan malam hari ini yaitu menggunakan ChatGPT 4.0, yang mana dijelaskan untuk mempersonalisasi pembelajaran. Di sini jadi Bapak Ibu bisa menggunakan misal nilai harian siswa yang sudah direkap, misal dari namanya A sampai ke H, A, B, C. Nah, itu sudah ada nilainya. Kemudian di situ nanti misalkan ada nilai kuisnya ataupun nilai dari ujian esai. Nah, nanti bisa dimasukkan ke dalam Chat GPT, ke search engine-nya. Nah, kita bisa membuat prompt di situ bahwasanya analisiskan dari nilai-nilai siswa tersebut dan identifikasi kelemahan siswa, dan juga berikan pelatihan atau mungkin pengayaan untuk siswa tersebut dapat meningkatkan nilai pada mata pelajaran misalkan matematika. Nah, nanti akan kita coba. Nah, kemudian yang kedua yaitu efisiensi pengajaran. Nah, AI dapat membantu guru dalam menilai pekerjaan, yang memberikan umpan balik cepat dan guru dapat berfokus pada tugas mengajar yang lebih kompleks. Yang seperti saya katakan tadi, jadi sebenarnya kalau misalkan dipelajari lebih dalam, jadi untuk mengkoreksi nilai saja kita tinggal memasukkan saja datanya, nanti otomatis akan terkoreksi, mohon maaf. Jadi misalkan esai matematika atau mungkin esai mata pelajaran IPA dimasukkan saja, silahkan chat koreksi dari pengerjaan siswa A. Nah, dia akan otomatis keluar dari hasil pengerjaan siswa tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada peningkatan aksibilitas, yang mana di sini mudah diakses siswa yang mohon maaf ada kekurangan disabilitas, contohnya dengan asisten virtual dengan membacakan teks. Nah, salah satu kelebihan AI juga dia dapat melakukan voice text. Jadi ketika hasil dari search engine AI dia mampu untuk dikomunikasikan lagi. Nah, makanya sering kalau Bapak Ibu lihat di TikTok yang lagi viral, ada yang menelpon temannya, kemudian satu HP-nya lagi dikoneksikan dengan ChatGPT OpenAI. Nah, jadi saling berbalas, padahal yang balesinnya itu robot gitu, kecerdasan buatan. Nah, kemudian yang keempat yaitu pengembangan konten interaktif, yang mana AI dapat menciptakan konten pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif seperti simulasi dan game edukasi. Nah, ini nanti akan lebih berfokus kepada materi di hari kedua, membahas mengenai game edukasi dan simulasi. Namun untuk pengembangan konten interaktif, tentu nanti akan kita simulasikan juga, yaitu menggunakan Gamma App. Nah, di situ Bapak Ibu ketika menggunakan chat, misal Bapak Ibu ingin materi modul ajar, misalkan pelajaran matematika kelas 3. Nah, keluar misalkan satu kali pertemuan. Nah, Bapak Ibu tinggal mengcopy dari situ dan nanti diletakkan di Gamma App. Maka dengan otomatis dia akan menggenerate menjadi PowerPoint yang interaktif dengan ada gambar visual dan lain-lain. Nah, nanti akan coba kita praktekkan.
Kemudian selanjutnya, tantangan penerapan AI dalam sistem pendidikan. Nah, di sini yang pertama ada kesenjangan akses, yang mana ketersediaan infrastruktur teknologi dan akses internet yang tidak merata menjadi hambatan untuk penerapan AI di berbagai wilayah. Nah, kemudian di situ juga ada peran guru, yang mana penyesuaian peran guru dalam memanfaatkan AI untuk meningkatkan proses pembelajaran merupakan tantangan penting dan memerlukan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Kemudian ada keberlanjutan data, yang mana memasukkan data yang digunakan untuk melatih algoritma AI berasal dari sumber yang beragam. Jadi, dia akan selalu belajar selama sumber itu akan tetap ada. Kemudian etika dan privasi. Nah, membangun kerangka kerja etik yang kuat untuk melindungi privasi data siswa dan memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab di lingkungan pendidikan. Nah, maka dari itu, dari ini pemerintah sudah membatasi penggunaan AI itu kalau untuk di tingkat sekolah, yaitu dengan menggunakan akun belajar ID. Karena dengan akun belajar ID tidak bisa seluas menggunakan misal akun pribadi kita, misalkan akun Gmail, seperti itu. Jadi memang peran akun belajar ID ini sebagai platform edukasi yang berbasis AI. Nah, kemudian platform ini juga menyediakan beberapa fitur layanan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran yang personal, efektif, nah serta membantu guru dalam mengembangkan metode pengajaran yang lebih menarik. Nah, kemudian ada beberapa fitur unggulan dari akun belajar ID. Yang pertama, platform ini terintegrasi, yang mana di ini terintegrasi dengan e-learning. Contoh, Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID untuk membuat website Google Sheet. Nah, itu bisa di setting ada ketika di akun belajar ID admin untuk dibatasi bahwa penggunaannya hanya di lingkup sekolah itu. Jadi yang bisa mengakses guru dan siswa di sekolah itu. Jadi tidak bisa dari luar, walaupun sama-sama berdomain akun belajar ID. Nah, kemudian untuk personalisasi pembelajaran dengan memanfaatkan AI, platform ini menyesuaikan konten dan alur pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar setiap siswa. Kemudian ada analisis data mendalam, yang mana mampu melakukan analisis data yang komprehensif secara menyeluruh untuk melacak kemajuan siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu integrasi dengan chatbot AI. Nah, kalau Bapak Ibu buka di PMM kan di situ ada asisten guru. Nah, asisten guru itu merupakan chatbot AI yang ada di aplikasi PMM yang membantu Bapak Ibu guru dalam misal contoh absen daftar hadir. Nah, itu nanti dia akan otomatis. Namun memang saat ini asisten guru di PMM itu masih dalam tahap pengembangan, masih versi beta. Jadi memang aksesnya hanya di lingkup PMM seperti itu. Kemudian selanjutnya, personalisasi pembelajaran dengan berbantuan chatbot AI. Yang pertama, pengembangan kurikulum, kemudian ada rekomendasi konten, kemudian ada dukungan belajar dan evaluasi. Jadi dengan chatbot AI ini, yang seperti saya katakan di awal, ketika Bapak Ibu memasukkan prompt atau perintah kepada chatbot secara spesifik dan detail, maka dia akan menjelaskan dan memberikan apa yang Bapak Ibu minta. Nah, kembali lagi prompt-nya harus sesuai. Maka nanti saya juga sudah menyiapkan prompt yang sesuai, misalkan ingin membuat modul ajar. Nanti akan kita praktekkan bersama. Nah, kemudian di sini untuk peningkatan efisiensi pengajaran melalui AI. Bagaimana Mbak Gina, kelihatan tulisannya? Kelihatan, tapi mungkin bisa di slide aja ya Pak ya? Oke, kalau seperti ini sudah kelihatan ya Mbak ya? Oke, sudah. Oke, nah jadi di sini Bapak Ibu Guru, misal di sini Bapak Ibu Guru menyiapkan materi pembelajaran. Contoh materinya tema 4, materi misalkan perkembangan hewan. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ke chatbot, tolong lengkapi materi tersebut dan kemudian lengkapi dengan kuis interaktif atau simulasi pembelajaran di kelas. Jadi chatbot juga tidak serta-merta semuanya digital. Semua itu tergantung permintaan kita. Ketika kita mengetikkan prompt-nya simulasi mengajar di kelas atau permainan menarik di kelas, maka dia akan membuat yang secara offline. Tapi ketika kita meminta digital, maka akan diberikan secara digital. Nah, kemudian juga memberikan umpan balik kepada siswa, menilai tugas siswa, serta memantau kemajuan siswa secara berkala.
Nah, kemudian di sini peran guru dalam penggunaan AI di kelas, yang pertama yaitu untuk pengembangan strategi pembelajaran. Nah, di sini guru berperan penting dalam memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dengan berbantuan AI seperti mengadaptasi konten atau memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda. Nah, jadi kembali lagi promnya tinggal disesuaikan saja. Jadi dia akan otomatis, misal Bapak Ibu memasukkan di kelas saya ada siswa dengan berkebutuhan khusus 2 orang, maka dia akan menyesuaikan untuk yang siswa berkebutuhan khusus tanpa mengurangi porsi dari siswa yang normal. Jadi nanti dia akan menyesuaikan. Nah, kemudian untuk fasilitator dan pembimbing, guru bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing dalam penggunaan AI di kelas, membantu siswa memahami konsep dan mengembangkan keterampilan analisis melalui platform AI. Dan yang ketiga, evaluasi dan pembaharuan. Guru menggunakan data analitik AI untuk memantau kemajuan siswa, mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, dan menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, yaitu pengembangan konten pembelajaran interaktif dengan AI. Nah, yang pertama ada pembuatan kuis dan game, kemudian pembuatan simulasi di kelas maupun secara digital, kemudian untuk personalization dari konten. Kemudian analisis data pembelajaran berbasis AI. Nah, analisis data memberikan wawasan berbagai tentang kemajuan siswa, berbagai macam kemajuan tentang siswa, yang mana dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti platform belajar, kuis, tugas. Nah, AI dapat menganalisis data-data. Jadi tinggal Bapak Ibu masukkan file-filenya, nanti Bapak Ibu ketikkan perintahnya untuk dianalisis, maka chatbot akan menganalisis permintaan Bapak Ibu dari data yang telah diunggah. Nah, kemudian peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui AI. Nah, yang pertama ada akses global, yang mana AI dapat menjembatani kesenjangan geografis, memungkinkan akses pendidikan berkualitas tinggi dari mana saja di belahan dunia manapun. Nah, yang kedua ada kebutuhan khusus, AI dapat menciptakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi untuk siswa dengan kebutuhan khusus, seperti gangguan belajar atau disabilitas fisik. Kemudian juga ada antarmuka yang ramah. Nah, di sini platform pendidikan yang mudah diakses oleh semua orang, termasuk penggunanya dengan disabilitas visual dan motorik. Nah, kemudian etika dan isu privasi dalam penerapan AI di pendidikan. Yang pertama, privasi data siswa. Penerapan AI di pendidikan menimbulkan pertanyaan tentang privasi data siswa. Pentingnya untuk memastikan bahwa data siswa digunakan secara bertanggung jawab dan etis. Nah, yang seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu, ketika misalkan data Bapak Ibu siswa tersebut diupload, itu kembali lagi chatbot yang Bapak Ibu gunakan, sharing atau pribadi. Kalau sharing, sebisa mungkin ketika sudah digunakan dihapus. Nah, sharing di sini, misal saya di sini membeli chatbot AI ChatGPT itu seharga 200.000 per bulan. Nah, kemudian saya sewakan kepada Mbak Gina. Jadi Mbak Gina cukup membayar misalkan 50.000 kepada saya, dia bisa merasakan dari chatbot AI 4.0. Nah, tapi kan data yang digunakan Mbak Gina saya bisa melihat karena itu sharing, kita menggunakan bersama-sama. Nah, itu berisiko bisa disalahgunakan ketika diupload. Maka dari itu, ketika memang Bapak Ibu sharing akun, misal di Shopee itu banyak tuh yang jual akun chatbot, kemudian Gemini. Nah, itu kan itu akun sharing. Nah, sebisa mungkin ketika sudah digunakan, Bapak Ibu hapus dari hasil penjelajahan Bapak Ibu supaya tidak bisa diakses, khususnya ketika Bapak Ibu mengupload file ke dalam chatbot. Nah, yang kedua yaitu keadilan dan kesetaraan, yang mana AI dirancang untuk diterapkan dengan cara yang adil dan setara, kemudian memastikan bahwa semua siswa mendapatkan manfaat dan tidak ada yang dirugikan. Nah, kemudian transparansi algoritma. Nah, algoritma di sini digunakan dalam pendidikan sangat penting agar para pemangku kepentingan memahami bagaimana keputusan dibuat dan tindakan diambil. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Jadi ketika menggunakan chatbot AI, misal Bapak Ibu mendeskripsikan bahwa saya seorang guru di sekolah dasar kelas 3, saya memiliki kendala begini-begini, yang mana orang tua siswa menekankan kepada saya bahwa anaknya mampu untuk
mengerti pada pelajaran matematika yang notabene anaknya berkebutuhan khusus. Bagaimanakah saya memberikan keputusan atau menanggapi dari permintaan orang tua tersebut. Nah, AI mampu memberikan algoritma bagaimana Bapak Ibu menjawab dari permasalahan yang ada. Nah, secara spesifik karena dia mengambil data bukan hanya kepada satu tempat, jadi secara global. Nah, jadi akan dikumpulkan dan diolah. Nah, kemudian yang selanjutnya sinergi antara guru dan AI untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang pertama ada peran guru, yang mana guru tetap memegang peran utama dalam pendidikan. AI di sini hanya menjadi alat bantu yang membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian sebagai pengembangan kurikulum, penggunaan AI di kelas, dan juga peran kolaboratif. Nah, kemudian untuk selanjutnya dampak jangka panjang implementasi AI di sektor pendidikan. Nah, di sini yang pertama ada transformasi peran guru, yang mana guru akan lebih fokus pada aspek personalisasi dan pengembangan karakter siswa. Kolaborasi dengan AI untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, peningkatan aksibilitas. Kemudian yang ketiga, keterampilan di masa depan. Kemudian ada evolusi sistem pendidikan, yang mana akan terus berkembang dan berevolusi. Nah, kemudian kesimpulan, implementasi AI di bidang pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, AI dapat membantu personalisasi pembelajaran, meningkatkan efisiensi pengajaran, dan menyediakan aksibilitas yang lebih baik bagi siswa. Nah, jadi AI ini sangat banyak kelebihannya dan jika mampu dapat diekspor lebih jauh, mampu membantu guru dalam proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, oke, yang seperti saya katakan tadi, kita akan coba simulasikan. Bapak Ibu, saya stop share screen dulu. Saya akan coba masuk ke dalam ChatGPT. Sebentar, ChatGPT. Baik, Mbak Gina, apakah sudah terlihat? Lagi on progress ya, Pak Riyad ya, Oh, ya. sebentar. Oke, sekarang sudah terlihat. Oke. Nah, di sini saya akan buka ChatGPT. Ini salah satu AI dari OpenAI, yang mana sekarang tahapnya sudah sampai 4.0, yang mana tahap awalnya yaitu 3.5. Nah, kalau 3.5 itu data terakhir update-nya sampai dengan tahun 2022. Tapi kalau yang 4.0, yang poin yang versi yang sekarang, itu update sampai dengan per hari ini. Jadi data yang dikeluarkan itu sesuai dengan apa yang ada. Kalau yang 3.5 itu sering ditambahkan karena datanya sudah tidak update lagi. Oke, nah misal di sini Bapak Ibu. Nah, kalau di ChatGPT 4o, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan file. Filenya di sini mau berbentuk video, mau berbentuk apa yang seperti saya katakan tadi, bisa menganalisis datanya. Bisa dianalisis data. Kita coba contoh yang pertama, menganalisis data nilai. Di sini saya akan masukkan data nilai. Sebentar. Nah, di sini saya akan masukkan data nilai siswa. Dia akan upload filenya ke ChatGPT. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan prompt-nya. Tolong analisis data nilai siswa tersebut. Nah, ini prompt awalnya tidak terlalu detail, hanya meminta untuk dianalisis data. Nah, kita kirimkan, maka prompt-nya akan bekerja. Nah, ini nampaknya agak sedikit lama karena jaringan, jadi kita tunggu saja. Sembari banyak prompt
yang dapat digunakan. Contoh jika ingin membuat modul ajar, nah kembali lagi promnya memang perintahnya harus sesuai dan detail. Maka dari itu nanti di akhir materi akan saya share untuk prom-promnya agar Bapak Ibu dapat mencoba menggunakannya, jadi langsung bisa praktek untuk menggunakan promnya. Oke, masih loading sepertinya. Masih belum. Nah, kita tunggu lagi. Sebentar. Mungkin sambil menunggu ya Bapak Ibu hadirin semuanya, mungkin boleh diajak lagi rekan-rekannya untuk bisa segera bergabung ya di kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga bisa nih sambil simulasi ya di tempatnya masing-masing gitu bagaimana cara penggunaan ChatGPT tadi. Oke, terima kasih Kak Restianita. Oke, gimana Bapak Riyad? Sudah aman? Oke, sebentar. Oke. Ya, jaringannya sedang kurang bersahabat. Oke, mungkin ada yang sudah mencoba Kak Siti atau Bu Ita? Kak Ita sudah mencoba mungkin ya sambil mencoba untuk tadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Riyad ya mengenai cara penggunaan dari ChatGPT, tapi ini yang 4.0 ya, yang terbaru terupdate hingga hari ini. Oke, wow, pesertanya semakin bertambah ya teman-teman. Terima kasih sudah mengajak teman-teman lainnya untuk bisa bergabung di kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Lara sudah merespon lagi mencoba Kak. Oke, nah teman-teman ataupun Bapak Ibu hadirin semuanya, sekiranya nanti ada pertanyaan gitu ya, mungkin boleh disiapin dari sekarang gitu. Nanti setelah sesi materi yang disampaikan oleh Pak Riyad sudah selesai, nanti Gina persilahkan untuk segera bertanya gitu ya, baik melalui raise hand, open mic, ataupun menggunakan kolom chat Zoom yang telah disediakan. Oke, terima kasih Kak Siti sudah mencoba ya. Oke, gimana Pak Riyad? Sudah clear? Jaringannya aman? Sepertinya masih terkendala. Mungkin kita lanjut simulasi yang selanjutnya mengenai gamma ya, sembari Oke, menunggu boleh. ChatGPT-nya. Karena memang ChatGPT itu jaringannya harus, nah ini sudah mulai, karena jaringannya memang harus stabil. Nah, jadi sudah terlihat Mbak Gina? Iya, Di, sudah ya. sekarang lagi di ChatGPT ya? Oh Betul ya, ya Pak betul. Riyad ya? Betul. Nah, jadi Oke. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memasukkan datanya, data nilai siswa tadi, diupload, kemudian diberikan prompt, perintah, tolong analisis data siswa tersebut, maka dia akan menganalisis bahwa rata-rata nilai kelas 99,5, yang mana nilai terendah diperoleh oleh siswa sejumlah dengan nilai 61. Nah, ketuntasan belajar, dia akan mendeskripsikan dari 15 siswa, 13 siswa berhasil tuntas dan sebelumnya. Nah, ini dia berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, di sini dia menjelaskan bahwasanya Jalpa dan Teguh memiliki nilai yang paling tinggi. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu keluar dia menggunakan bahasa Inggris, Bapak Ibu cukup lagi berikan perintah di promnya untuk terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi yang penting itu adalah di poin perintah promnya, maka dia akan memberikan sedetail dan sesuai dengan deskripsi Bapak Ibu. Nah, mungkin itu kalau untuk ChatGPT. Nah, ini kita beralih ke Gamma. Sudah terlihat Mbak Gina di Gamma? Oke, sudah. Oke, sudah. Nah, di sini sedang verifikasi terlebih dahulu. Nah, Gamma ini Bapak Ibu AI yang sangat luar biasa yang mana mampu untuk membuat PowerPoint presentasi, media presentasi itu dengan cepat dan mudah. Nah, misal Bapak Ibu yang ingin mempresentasikan di komunitas belajarnya, di sekolah. Nah, dengan AI ini mampu untuk mengenerate per slide-nya. Kemudian sudah dilengkapi dari gambar-gambar.
Jadi tidak perlu lagi mengimport. Nah, ini sangat menarik dari Gamma. Nah, menggunakan Gamma juga bisa langsung dari Gamma atau juga bisa menggunakan outline dari ChatGPT. Misal Bapak Ibu membuat materi mengenai integrasi pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Dibuat di ChatGPT, maka dia nanti akan keluar outline dari PPT Bapak Ibu, kemudian dimasukkan ke Gamma, maka otomatis Gamma akan meng-create menjadi PowerPoint seperti itu. Nah, ini sepertinya masih jaringan lagi nih Mbak Gina. Jaringannya sepertinya masih kurang bersahabat nih. Coba ya, kita coba kembali untuk Gamma App-nya. Sembari kita lihat ChatGPT-nya. Nah, ChatGPT-nya sekarang sudah menerjemahkan ringkasan materi, nilai rata-rata, bahwasannya Remita Zalpa dan Teguh Nugroho mencapai nilai tertinggi masing-masing dengan skor 1.205. Yang mana pencapaian terendah yaitu Yani mendapatkan nilai terendah nih. Kemudian Uci juga status kelulusan. Nah, kemudian dia di sini akan memberikan rekomendasi nih. Untuk siswa yang tinggi didorong terus dan berikan tantangan tambahan untuk menjaga mereka tetap termotivasi dan mendorong pertumbuhan lebih lanjut. Nah, kemudian untuk yang siswa dengan nilai yang lebih rendah, intervensi dan targetkan seperti bimbingan tambahan atau rencana belajar yang dipersonalisasi, maksudnya yang khusus untuk mereka, yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kinerja mereka dalam mata pelajaran tersebut. Nah, ini kan mata pelajaran matematika sepertinya. Nah, pengamatan tambahan, rentang nilai yang luas. Jadi dia akan menganalisis data yang Bapak Ibu upload sesuai perintah yang Bapak Ibu masukkan. Makanya di sini kurang detail karena di sini saya hanya meminta tolong analisis data siswa tersebut. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita beralih ke Gamma. Nampaknya Gamma juga masih verifikasi karena jaringan. Jadi ini Gamma sangat menarik Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi. Dia akan meng-create. Nah, mungkin karena ini sedang jaringannya kurang baik, maka dari itu dari tadi waiting terus nih. Mungkin saya coba stop share screen dulu, siapa tahu dia langsung akan masuk ke linknya. Oke, mungkin Bapak Ibu hadirin semuanya mungkin boleh sambil dicoba gitu ya di laptop ataupun PC-nya masing-masing gitu bagaimana cara pengaplikasian dari Gamma gitu ya. Supaya nanti Bapak Ibu hadirin semuanya ketika materi selesai, kemudian ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung nanti ditanyakan dengan Bapak Riyad atau nanti bisa Bapak Ibu hadirin semuanya bisa langsung update gitu bahwasanya tadi selama sesi materi saya sudah coba nih Pak, ternyata benar-benar membantu saya untuk bisa menambah pengetahuan, menambah skill saya gitu ya. Oke, gimana Bapak Riyad? Sudah aman kah? Oke, sedang verifikasi lagi. Kita tunggu lagi Mbak Gina. Oke, oke boleh deh. Mungkin siapa boleh diramaikan dong teman-teman semuanya Bapak Ibu hadirin untuk bisa respon gitu ya. Apakah tadi selama sesi materi sudah clear atau mungkin ada yang udah siap-siap ingin bertanya gitu ya. Atau sudah ada yang sudah sampai di Gamma dan sudah sampai pengaplikasian udah jadi nih Pak PPT-nya gitu mungkin boleh diramaikan gitu ya teman-teman semuanya di kolom chat Zoom kita. Oke, Bu Ita gimana? Apakah sudah sampai di tahap mana nih? Iya Mbak, saya ini biasa udah pernah buka itu chat GPT-nya, tapi tampilannya nggak sama dengan punya Pak Riyad ya. Oh gitu. Ada upgrade-nya gimana ya supaya ada 4.0-nya itu? Ya ini masih yang Oke. lama ya. Oke, nah buat itu kayaknya sebuah pertanyaan ya Bu ya. Nanti mungkin Oh iya. boleh nanti disimpan dulu, nanti biar dijelasin lebih lanjut oleh Variat gitu ya Bu ya. Oh nggak bisa dijawab sekarang ya Mbak? Oke, nanti nggak jadi pertanyaan. Oke, tapi terima kasih ya Ibu Ita sudah sangat antusias gitu ya. Nanti boleh ditanyakan ya Bu ya, siap-siap untuk raise hand kembali gitu. Mungkin sekarang bisa di low hand dulu Bu supaya nggak pegang angkat tangan terus. Iya. Terima kasih. Oke, Oke, mungkin karena Gamanya sedang dalam perjalanan karena jaringan. Nah, di sini saya akan
mencontohkan hasil dari generate gamma. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat untuk slide presentasi yang tadi saya tampilkan ini merupakan generate dari gamma. Ada gambar ini, kemudian dia mempersonalisasi materi, kemudian nah untuk privasi data siswa dia mempersonalisasi bahwa privasi itu mas-mas yang sedang melihat laptopnya secara sendiri. Jadi dia menjelaskan bahwasannya data ini penting, hanya dia yang boleh mengaksesnya. Jadi Gamma dia akan mempersonalisasi dari materi Bapak Ibu menggunakan gambar-gambar yang sesuai. Nah, ini merupakan salah satu crate dari Gamma. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Nanti kita sembari mencoba juga di Gamanya dengan disambung dari sesi diskusi. Oke, Mbak Gina, saya kembalikan ke Mbak Gina. Oke, terima kasih banyak Bapak Riyad atas materi luar biasanya pada malam hari ini gitu ya. Mungkin ada beberapa bapak-bapak maupun ibu-ibu yang sudah paham gitu ya mengenai ChatGPT, juga mengenai Gamma gitu. Atau mungkin maaf Mbak Gina, ini baru pertama kalinya mendengar gitu ya. Apa sih sebenarnya ChatGPT itu? Apa sih sebenarnya Gamma itu? Gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman semuanya yang ingin bertanya, Gina persilahkan untuk bisa raise hand ataupun bisa ditulis di kolom chat Zoom terkait materi yang sudah diberikan oleh Pak Riyad. Oke, silahkan. Mungkin Bu Ita tadi sudah mau bertanya. Boleh raise hand kembali Bu untuk memancing teman-teman semuanya untuk bisa lebih bertanya kembali. Oke, gimana Bu Ita? Iya. Iya, Mbak, saya ingin tahu caranya mengupgrade yang tadi itu, yang chat GPT. Kalau yang untuk gamma itu saya belum pernah pakai kalau yang gamma. Itu cara downloadnya gimana, Mbak? Oke, baik. Terima kasih, Bu Ita. Gimana, Pak Riyad? Mau langsung dicoba dijawab atau kita tampung terlebih dahulu beberapa pertanyaannya? Langsung coba jawab saja biar nanti teman-teman yang lain bisa langsung mencari ya Oke, bertanya oke, dan langsung boleh. dijawab juga. Nah, baik Oke. Bu Ita, untuk ChatGPT yang umum dia itu yang oke saya share screen dulu biar lebih mudah. Sebentar. Apakah sudah terlihat Mbak Gina? Lagi on progress. Nah, sekarang sudah terlihat, Pak Riyad. Nah, jadi Bu Ita, ini merupakan ChatGPT 4.0. Nah, di sini tampilannya berbeda karena kalau yang untuk versi yang biasa dia 3.5 itu maksimal bisa mengupload file tapi maksimalnya hanya satu kali dalam 24 jam. Jadi misalkan sudah menganalisis data tadi baru bisa digunakan besoknya lagi. Nah, kemudian untuk yang Pro ini bisa berlangganan. Kalau untuk mengupdate-nya berlangganan yang seperti saya katakan tadi, untuk berlangganannya itu 200.000 per bulan. Namun bisa menggunakan akun sharing yang seperti saya katakan tadi di Shopee. Nah, ini merupakan akun sharing juga ini, Bu Ita. Nah, di sini kan jadi banyak nih yang di sebelah kiri ada text editor, kemudian edit modal integration, foto thumbnail. Nah, ini merupakan pengguna yang sama, yang sharing akun dengan saya. Nah, mereka juga menggunakan ChatGPT. Nah, maka dari itu yang privasi data yang saya katakan di slide tadi, itu berbahayanya karena ketika saya mengklik data yang mereka eh, gunakan di ChatGPT, saya bisa ngelihat, misal mereka mengupload file, kemudian mereka misalkan menganalisis data apa. Nah, maka dari itu ketika memang menggunakan akun sharing, karena akun sharing ini kalau di Shopee itu 5.000 sebulan atau 10.000 sebulan gitu. Memang sangat murah sekali. Nah, ketika menggunakannya ada titik 3 opsional, silahkan diklik dan di delete supaya nanti ketika memang sudah selesai tidak ada orang yang bisa mengaksesnya lagi, Ibu. Nah, untuk ChatGPT 4o seperti itu. Nah, kemudian untuk Gamma, jadi Gamma ini dia berbentuknya sama dengan ChatGPT yaitu hanya menggunakan domain. Jadi domainnya yaitu gamma.app. Jadi langsung dibuka saja websitenya, maka nanti otomatis bisa masuk ke Gamma dan silahkan mendaftar. Bisa menggunakan akun belajar bisa, dengan menggunakan akun pribadi pun juga bisa. Mungkin seperti itu, Bu Ita. Saya kembalikan ke Mbak Gina.
Oke, bagaimana Ibu Ita? Sudah menjawabkah pertanyaannya tadi? Nanti dicoba ya, Mbak. Oh iya. Oke, Dicoba siap. ganti gambar. Oke, terima kasih Ibu Ita. Kemudian ada lagi kakak-kakak yang ingin raise hand untuk bertanya gitu ya, menggunakan OnMe? Atau mungkin di kolom chat Zoom? Oke, sudah ada nih variat di kolom chat Zoom dari Kak Restianita. Oke, Gamma ini bisa di-download ke filenya karena pernah coba untuk PPT dengan presentation AI, nggak bisa download filenya kalau akunnya nggak pro, jadi cuma bisa di-play online. Oke, mungkin Pak Riyad, boleh aku ataupun Gina bantu untuk share mengenai gamanya? Boleh, boleh, boleh. Mbak Oke, Gina, kita boleh. coba ya. Oke, mohon izin. Oke, apakah sudah nampak? Sudah, Mbak Gina. Oke, sebentar. Ya, silahkan. Mungkin Pak Riyad ingin dijelaskan terlebih dahulu. Oke ya. Nanti biar Gina ikuti instruksinya. Diklik ke home dulu, Mbak Gina. Ya. Oke, sudah. Eh, Lagi di jalan sepertinya. Memang sinyalnya kurang bersahabat sepertinya. Nah, oke. Nah, ini Mbak Gina di sini tadi pertanyaannya dari, coba saya buka lagi dari Restianita. Oke. Nah, jadi di sini Mbak Gina menggunakan akun Gamma dia yang tidak berbayar, yang gratis, versi gratis. Nah, kita akan coba menggunakan untuk meng-create file PPT. Coba Mbak Gina bisa di create new AI, kemudian generate. Nah, jadi tinggal di generate aja. Nah, di sini ada 3 pilihan nih. Kalau yang tadi saya jelaskan dengan ChatGPT, Bapak Ibu tinggal klik di paste in text. Jadi hasil generate dari ChatGPT di copy paste ke paste in text. Maka dia akan menyesuaikan dari outline yang dibuat oleh ChatGPT. Nah, kemudian untuk generate itu memang kita memberikan hak penuh ke Gamma. Misal kita ingin judulnya pengembangan kurikulum pembelajaran, maka Gamma akan menggenerate sendiri. Jadi dia sama seperti chatbot juga, tapi dia dengan fitur tambahan bisa membuat PPT. Nah, kemudian yang sebelahnya ada import file dan URL, misal nih Bapak Ibu ada buku atau ada modul, ingin dibuat PPT-nya. Nah, filenya tinggal di-upload saja melalui fitur yang import file, maka dia akan membuatkan PPT Bapak Ibu. Nah, kita coba yang generate saja, Mbak Gina. Ah, eh, untuk bahasanya dirubah bahasa Indonesia dulu. Oke. Ah, kemudian di card ini adalah jumlah slide-nya. Coba bisa diklik Mbak Gina. Nah, untuk yang versi gratis, dia maksimalnya di 10 slide. Nah, coba kita coba di 5 slide saja Mbak Gina untuk coba supaya tidak terlalu berat. Nah, mungkin coba nih dari Mbak Gina kira-kira mau buat judul apa nih kira-kira untuk kita testing malam ini. Mungkin boleh ditanyakan ke peserta ya, Pak Riyad ya, supaya lebih linear gitu mengenai guru. Oke, boleh. Ya silahkan. Mungkin Restianita, mungkin boleh mau apa nih judulnya nih yang ingin kita buat malam hari ini? Atau mungkin eh, Bu Siti Pelajaran Dahlia, IPA kemudian saja, Bu Kak. Laras, boleh? Pelajaran IPA sistem 6 SD. Oke. Oke, mungkin boleh diulang Mbak Resti. Tadi sempat terputus. Oh, pelajaran IPAS, sistem saraf. Ada di chat, kolom chat Mbak Gina.
Nah, oke. Jadi ketika sudah dibuat promnya, dia akan otomatis membuat outline-nya. Nah, karena tadi kita hanya membuat 5 outline, maka di sini dia menjelaskan outline pertama yaitu mengenai pengenalan sistem saraf, yang kedua struktur dan fungsi, kemudian macam-macam sistem saraf, dan yang terakhir menjaga. Nah, tapi kan kurang lengkap. Nah, kalau kurang lengkap bisa ditambahkan, misal di add card kesimpulan. Nah, nanti dia akan mengenerate kesimpulan dari outline yang telah dibuat sebelumnya. Nah, misal kita sudah clear nih, kita langsung klik konten. Nah, ini perlu dipahami, Bapak Ibu. Dia di sebelah kiri yang Bu Gina share itu ada 420 kredit. Nah, kalau yang gratis dia memang dibatasi ketika kreditnya habis, bisa diakali dengan mendaftar dengan akun Google yang baru. Nah, jadi memang kreditnya cukup banyak, jadi bisa digunakan. Nah, untuk kreditnya Bu Gina membuat dengan 40 kredit. Nah, oke, bisa dibuat Bu Gina 40 kredit, maka dia akan mengenerate. Nah, di sini tinggal memilih dari tema dari PPT yang akan digunakan. Yuk, Mbak Gina bisa dipilih. Oke. Kemudian klik generate. Nah, dia akan proses untuk generate dari 5 slide yang telah dibuat dengan prompt. Oke, sedang proses, kita tunggu. Sembari saya juga buka Gamma saya nih, tapi masih terkendala nih Mbak Gina. Oh ya. Terputus ya Mbak Gina, jaringan ya? Oh ya, Oke, mungkin. sebentar Gina izin share screen lagi. Iya, baik. Oke. Sudah ya. Nah, dia akan otomatis mengetik Bapak Ibu, menyesuaikan dari outline yang telah dibuat tadi. Nah, kemudian juga akan menambahkan dari gambar-gambar atau pendukung untuk memperkuat dari masing-masing slide yang telah dibuat. Ya, kita tunggu sampai 5 slide. Ini baru slide ketiga sedang dibuat. Sistem saraf tepi dan sistem saraf otonom. Kemudian gangguan pada sistem saraf. Nah, di sebelah kanan yang sedang search itu dia sedang menggenerate dari foto atau gambar yang sesuai dengan materi yang disampaikan di sebelah kiri setiap slide. Nah, sudah jadi. Mungkin bisa dikatasin dulu Mbak Gina. Nah, ini otomatis dia akan menampilkan generate dari materi yang ada di sebelah kiri. Nah, oke, misal nih sudah jadi nih, Bapak Ibu. Untuk mendownloadnya bisa dengan yang gratis juga bisa. Jadi dengan mengklik titik 3 di samping foto profil. Nah, titik 3 bisa diklik, ya. Kemudian di situ ada ekspor. Silahkan diklik ekspor. Lalu nanti kita pilih yang ekspor to PowerPoint. Coba diklik Mbak Gina, maka dia akan mendownload Bapak Ibu. Mungkin tadi Resti terkendala jaringan, makanya tidak bisa mendownload. Memang karena kalau jaringannya tidak kuat, dia akan mental, jadi mengulang lagi. Nah, bisa di-download, coba dibuka, Mbak Gina. Yang dia sudah terdownload, ya namun itu kalau untuk yang versi gratis, dia ada kredit yang diberikan itu ketika kita menggunakannya akan dikurangi. Jadi ketika memang kreditnya sudah habis,
Pilihannya Bapak Ibu dua, di-upgrade atau mendaftar lagi dengan akun Google yang baru. Nah, Mohon izin, sekarang slide-nya Gina di mana? Tetap di Gamma slide-nya atau sudah masih di di-PowerPoint? Gamma, masih di Gamma. Bisa dipindah ke, Kita switch dulu ya. ya baik. Nah, oke. Jadi bisa di-download untuk Mbak Resti. Untuk yang versi biasanya yang tidak berbayar. Oke. Oke, Mbak Gina, mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, gimana Bapak Ibu sudah jelas ya? Tadi Mbak Resti mungkin boleh dikasih reaction-nya dulu atau responnya apakah tadi sudah clear gitu dari pertanyaan dan juga jawaban dari Bapak Riyad? Oke, terima kasih. Terima kasih juga Kak Laras. Oke, mungkin ada lagi satu lagi Bapak Ibu hadirin semuanya. Ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin Sharing-sharing. update gitu ya? Iya. Gimana? Oke, sekali lagi mungkin ada yang ingin, ya Kak Laras mungkin mau open mic? Oke, Ya, silakan Kak Eh, Laras. terima kasih Mbak Gina, Mas Riyad ya. Iya. Ini yang ingin saya tanyakan di sini, kalau guru ini antara Gamma dengan ChatGPT, kira-kira lebih baik yang mana kita pakai dari kedua AI ini tadi? Oke. Yang lebih bagusnya deh, yang lebih bagusnya. Baik, Mungkin itu baik. saja pertanyaannya Mas Riyad ya. Makasih Mas. Baik, sama-sama Ibu. Oke, langsung saya jawab ya Mbak Gina ya. Ya, silakan Bapak Riyad. Kembali lagi untuk penggunaannya dari Bu Siti ya tadi ya, Bu Siti. Jadi, Bu Laras. Bu Laras, mohon maaf Bu Laras. Jadi kalau untuk Gamma dia memang spesifikasinya itu membuat presentasi PPT. Memang dia di situ bisa menggenerate juga, tapi di situ hanya terbatas di PPT per slide. Nah, kemudian kalau ChatGPT, apalagi yang 4O, dia mampu mengenerate sedetail mungkin sesuai dari prompt yang kita buat seperti itu. Jadi memang kalau yang lebih baiknya saya menyarankan ke ChatGPT yang 4O. Kalau yang masih 3.5 yang biasa, saya sarankan untuk diparafrase lagi karena memang data update-nya itu sampai dengan tahun 2022. Jadi tidak update sampai dengan saat ini. Mungkin itu Bu Laras, saya kembalikan ke Mbak Gina. Oke, gimana Bu Laras? Sudah menjawab? Oke, terima kasih banyak Bu Laras atas reaction-nya gitu. Oke, mungkin sekali lagi deh Bapak Ibu hadirin semuanya, ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin update gitu mengenai selama sesi materi tadi kita? Oh ya, jangan lupa Bu Gina, mungkin nanti disampaikan di akhir ya, ada sesuatu yang menarik nanti. Oh iya, oke boleh. Bapak Riyad yang ingin sampaikan atau Gina yang ingin sampaikan? Mbak Gina saja. Oke, gue Gina saja. Oh iya, tadi di awal Gina belum sempat kasih tahu ya teman-teman bahwasanya nanti di sesi akhir gitu ya, nanti akan ada reward gitu bagi pertanyaan yang menurut pemateri itu sangat menarik gitu. Oke, nah ini ada Kak Siti bertanya Pak lewat ChatGPT, mungkin bisa Gina bantu untuk bacakan. Izin bertanya, apakah untuk AI itu ada algoritma tersendiri seperti yang ada di sosial media? Oke, mungkin boleh dijawab Pak Riyad? Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Siti, algoritmanya untuk yang ChatGPT dari OpenAI, dia algoritmanya menyeluruh sama juga. Sebenarnya kalau untuk yang saat ini sangat baik digunakan ChatGPT, kemudian juga ada Gemini. Kalau Gemini itu dari Google AI. Kalau memang versi Bapak Ibu ChatGPT-nya versi yang gratis atau yang biasa tidak berbayar, saya lebih menyarankan ke Gemini AI karena di sana walaupun gratis dia tetap update datanya sampai dengan saat ini. Sedangkan kalau ChatGPT dia untuk yang versi biasanya itu diupdate sampai dengan data di 2022. Tapi kalau memang sudah yang Pro-nya, yang premium 4O itu dia update sampai dengan saat ini. Kalau untuk algoritmanya itu sendiri, dia mengambil algoritma dari memang digital seluruh dunia, jagat digital itu menjadi algoritmanya. Ketika memang yang digunakan versi yang
baru atau yang terupdate. Kalau misalkan tidak yang terupdate, ya datanya cuma stuck di tahun 2022. Oke, gimana? eh Kak, tadi sudah Kak Siti gimana? Apakah sudah aman? Mungkin boleh dikasih reaction-nya atau responnya? Atau mungkin mau open mic? Oke. Nah, ini ada Kak Resti lagi. Kak, saya pernah iseng-iseng nggak ada kerjaan curhat. Oke, curhat dong ChatGPT gitu ya, Kak ya. Oke, curhat dengan ChatGPT. Apakah privasi di ChatGPT aman, Kak? Oke, mungkin gimana Pak Riyad? Apakah Kalau aman kalau kita curhat di ChatGPT, bukan ke Mama Dede? Bukan ya? curhat dong itu mah. Ini sangat menarik ini dari Resti. Ini misalkan tadi akunnya sharing nih, Resti curhat. Nah, itu bisa ada partnernya itu nanti. Jadi bisa saling chat-chatan tuh. Tapi kalau memang sendiri, memang misalkan akun yang pribadi, maka ya hanya kita sendiri yang tahu hal itu. Kemudian dari ChatGPT juga menjaga tetap privasinya juga. Tetap apa yang kita gunakan kembali lagi tetap ada privasi data. Selama tidak sharing, kita juga jangan membuka celah ketika memang sharing data-data penting ketika memang kita upload. Misal nih kita sangat penting nih data ini perlu dianalisis, ketika sudah selesai langsung dihapus datanya. Supaya untuk menghindari dari orang lain dapat mengakses data kita. Oke, gimana Kak? Kak Resti, apakah sudah agak lega gitu ya? Apakah curhat aku nanti takutnya dibaca sama orang-orang gitu ya Kak Resti ya? Oke. Oke, mungkin ini terakhir ya Pak Riyad. Dari Kak Oke. Siti ada satu pertanyaan lagi gitu ya. Bagaimana sih caranya? Nah, ini penting banget ya. Bagaimana caranya kita untuk bisa membedakan jenis AI yang aman atau tidak aman, terutama dalam hal keamanan mengenai cyber? Oke, oh ya, ini kemarin kan sempat viral juga ya, gara-gara data banyak yang diretas. Nah, itu kan merupakan salah satu hal yang kurang mengenakan. Nah, kemudian untuk memilih AI ini sendiri, usahakan memang AI yang sudah ada track recordnya. Jangan kadang kan memang ada juga AI yang mengatakan dia bisa mengenerate gini segala macam. Padahal sebenarnya dia di situ hanya seperti pencarian Google atau Bing. Jadi datanya itu sebenarnya dia tidak menganalisis dari prompt kita, tapi hanya men-search apa yang kita mau. Misal, jelaskan gini-gini, jelaskan penggunaan kurikulum Merdeka, misalkan pada proses pembelajaran di kelas 3. Dia hanya membantu kita mencarikan. Jadi mereka itu seperti mesin pencari di Google, mencarikan kemudian diruntut. Beda halnya ketika memang menggunakan AI atau chatbot yang sudah terverifikasi lah bisa dikatakan Gemini ataupun ChatGPT. Nah, dia akan mengenerate-nya sesuai dari analisis yang kita mau. Jadi bukan dia pencarian saja, tapi juga dia menganalisis data yang kita inginkan. Seperti itu. Sebenarnya banyak, ada cloud juga bisa, kemudian juga ada Magic School ada, bisa juga seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak Gina. Oke, terima kasih Bapak Riyad atas jawabannya yang luar biasa. Mungkin untuk teman-teman semuanya yang masih belum punya kesempatan untuk langsung bertanya dengan Bapak Riyad, nanti boleh banget bersilaturahmi gitu ya, karena tadi di awal Pak Riyad sudah sempat sampaikan bahwasanya teman-teman ataupun rekan-rekan semuanya bisa berkomunikasi secara lebih dalam lagi gitu ya, melalui Instagram ataupun TikTok ya Pak Riyad ya kalau nggak salah ya, Betul, untuk betul. bisa di-follow untuk bisa berinteraksi lebih lanjut lagi mengenai AI gitu ya. Oke, terima kasih kembali juga Kak Siti. Mungkin boleh dibantu Kak Riyad, username untuk Instagram dan juga TikTok-nya, jadi nanti teman-teman semuanya atau Bapak Ibu hadirin semuanya bisa follow atau bisa berkonsultasi, bisa bercerita atau bertanya lebih lanjut lagi gitu ya dengan Bapak Riyad. Oke. Saya ketikkan saja di chat. Ya, boleh. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Kak Riyad ataupun Pak Riyad gitu ya. Sebelum kita menutup sesi materi pada malam hari ini, mungkin boleh diberikan terlebih dahulu Pak Riyad untuk closing statement-nya terkait materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mbak Gina. Baik Bapak Ibu, hari ini kita telah melihat bagaimana AI ini dapat mempercepat proses pembelajaran, baik dari analisis data, kemudian membuat
PowerPoint, untuk praktek, untuk maksudnya penjelasan di depan kelas sebagai media seorang guru. Nah, namun perlu diingat bahwa AI ini hanyalah alat atau media, tapi Bapak Ibu gurulah yang menjadi penentu utama dalam keberhasilan dalam mendidik generasi di masa depan. Dengan kebijaksanaan dan kreativitas Bapak Ibu, teknologi ini dapat dimaksimalkan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan inspiratif. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Mari terus berinovasi demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Sukses selalu untuk Bapak Ibu guru hebat. Oke, Mbak Gina, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Pak Riyad sudah memberikan materi yang luar biasa, canggih gitu ya Bapak Ibu hadirin semuanya. Modern sesuai dengan zaman yang sekarang gitu ya. Apalagi sepertinya ini usianya rata gitu ya, ada Gen Z juga gitu. POV menjadi guru Gen Z, gimana caranya gitu. Salah satunya dengan menggunakan Gamma. Oke. Sebelum itu Pak Riyad sebelum meninggalkan Zoom mungkin boleh dibantu ataupun kita boleh untuk foto bersama terlebih dahulu. Untuk Oke. teman-teman semuanya yang belum open cam, mungkin boleh banget dibuka kameranya gitu ya. Karena kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu nih untuk dokumentasi. Oke. Oke, sudah siap? Teman-teman semuanya? Oke, sudah aman. Kita Gina pandu ya. Oke. Senyum yang manis dong. Oke, mungkin ada gaya. Oh, Padrio sudah siap dengan 2 jarinya. Manis gitu ya. Oke, mungkin Pak Riyad ada saran gitu, saran gaya kompak untuk pada malam pertama kita malam hari ini? Mungkin Mbak Gina yang lebih banyak gaya nih kayak sepertinya. Oke. Banyak gaya ya. Banyak Banyak gaya gayanya action banyak foto. gaya. Banyak gaya untuk foto ya, bukan untuk hal lain ya. Oke, mungkin boleh kita ikutin Pak Drio aja seperti ini. Tapi ini udah lewat ya dari masa kampanye Pilpres ya. Oke, ini kita bukan lagi ya. Oke, sekarang aman insya Allah tanda 2. Mungkin boleh kompak kita tanda 2 semuanya. Tahan senyumnya. Oke, Gina bantu. 1, 2, 3, cheese. Oke, tahan sebentar. Oke, terima kasih Pak Riyad, terima kasih teman-teman semuanya sudah ikut foto gitu ya. Terima kasih Bapak Riyad atas materinya. Mungkin boleh dikasih reaction dulu teman-teman semuanya. Boleh dikasih ucapan terima kasih di kolom chat Zoom-nya. Oh, terima kasih Kak Laras sudah kasih lope-lopenya ya. Oke, terima kasih Ibu Ita. Oke. Nah, dipersilakan kepada Bapak Riyad jika ingin meninggalkan Zoom kita pada malam hari ini, jika ingin melanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu hadirin, kita sudah menyimak ya bagaimana pentingnya gitu ya untuk mengupdate skill kita mengajar gitu. Walaupun gini, boleh aja usia tua, tapi untuk skill mengajar itu tetap usia muda gitu ya, menyesuaikan zaman. Supaya apa? Supaya siswanya tidak bosan, supaya mahasiswanya tidak bosan, supaya kita bisa lebih update diri lagi. Oke, nah nanti kalau ingin bertanya lebih lanjut lagi terkait AI, boleh banget nanti hubungi Pak Riyad ya sesuai dengan yang sudah dituliskan Pak Riyad mengenai sosial medianya di kolom chat Zoom. Nanti teman-teman bisa langsung kontak beliau untuk tanya lebih lanjut. Oke. Nah, seperti yang kita sampaikan di awal ya bahwasanya kita akan ada pengumuman untuk reward pertanyaan terbaik gitu ya. Betul ya Bapak Riyad? Apakah masih ada di Zoom? Oh iya, betul sekali Mbak Gina. Oke, mungkin Pak Riyad boleh dibantu kira-kira pertanyaan siapa nih yang akan mendapatkan reward pada malam hari ini? Mungkin nanti dibantu sama tim panitia, mungkin nanti ketika acara selesai dan nanti diumumkan pada saat pembagian sertifikat untuk mendownload sertifikat. Seperti itu. Oke, siap. Oh, berarti masih dirahasiakan ya, sambil dilihat keaktifannya ya, gitu ya, Bapak Riyad ya? Betul Oke. sekali. Oke, baik. Terima kasih. Nah, teman-teman, karena malam hari ini kita sudah tuntas ya mengenai pembelajaran implementasi dari AI dalam dunia pendidikan gitu ya. Oleh karena itu, insya Allah di sesi selanjutnya atau di malam kedua gitu ya, Selasa malam atau malam besok, insya Allah kita akan belajar mengenai bagaimana penerapan dari gamifikasi dalam pendidikan. Nah, kalau nggak salah tadi ada yang sempat bertanya ya di kolom chat Zoom,
Gimana kalau misalkan untuk mengelola gamenya gimana Kak? Kayak gitu ya. Nah itu boleh banget diikuti lagi kegiatan kita untuk malam besok gitu ya. Jangan sampai terlambat lagi teman-teman. Jangan sampai patah semangat. Semangatnya harus ditingkatkan lebih dalam lagi. Karena kita adalah calon pendidik yang sangat luar biasa yang bisa melahirkan para didikan kita yang luar biasa. Oke. Nanti insya Allah presensi akan diberikan di saluran WhatsApp ya teman-teman semuanya. Jadi mohon untuk bisa update informasi di saluran WhatsApp kita. Kemudian juga Gina informasikan bahwasanya peserta yang akan mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti kegiatan dari awal hingga dengan akhir atau dari malam pertama, malam kedua, dan juga malam ketiga gitu ya. Sehingga nanti teman-teman boleh banget diajakin rekan-rekannya yang malam ini belum bisa ikut, boleh ikut hari kedua dan juga hari ketiga gitu ya. Jangan sampai sayang sudah daftar tapi ternyata tidak ikut gitu ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, Dina ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Padahal ini hari Senin, harinya padat Mbak Gina, luar biasa. Ada yang full ngajar dari pagi sampai ke sore, ternyata dia bagi lagi untuk ikut waktunya untuk ikut Zoom kita pada malam hari ini. Oke, mungkin Pak Jelza nanti boleh hubungi admin ya. Di poster kita sudah ada admin, nanti mungkin bisa dibantu untuk diarahkan untuk bisa bergabung di saluran WhatsApp ya, gitu. Oke, nah jangan lupa teman-teman semuanya untuk bisa share keseruan kita pada malam hari ini, untuk mungkin bisa tag Bapak Riyad gitu ya di Instagram, atau mungkin mau tag Instagram Gina juga boleh, nggak apa-apa. Oke, nah jangan lupa besok kita akan melanjutkan kegiatan kita di malam kedua, di sesi materi kedua. Insya Allah besok kita akan kedatangan pemateri yang cantiknya tidak kalah menawan dari Mbak Gina, atau dari Mbak Ita, atau dari teman-teman semuanya yang tadi sudah on cam gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, karena mengingat waktu sudah malam gitu ya, insya Allah besok kita akan melanjutkan aktivitas kita. Mungkin ada yang mengajar, ada yang bekerja yang lainnya. Oleh karena itu, Gina tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan pantun kembali. Kalau tadi di awal pakai pantun, di akhir juga pakai pantun. Mungkin untuk mengecek teman-teman semuanya masih stay on di Zoom kita, boleh nanti di kolom chat Zoom ditulis cakep gitu ya, atau dikasih emot atau dikasih reaction gitu ya dari pantunnya Gina. Oke, kita mulai pantunnya. Aura kasih sembunyi di semak-semak. Ada yang mau bilang cakep nggak? Oh, cakep. Terima kasih. Cakep. Cakep, terima kasih. Oke. Terima kasih karena sudah menyimak. Insya Allah Cakep. kita akan oke. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di malam kedua dan juga malam ketiga. Jangan bosan dengan Gina, jangan bosan dengan teman-teman yang lainnya. Besok lebih prepare well lagi ya teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin boleh meninggalkan Zoom Bapak Ibu hadirin semuanya untuk melanjutkan istirahat ya. Izin Oke. izin Le. Iya, terima kasih.
Anjay, clear. Alhamdulillah. Buat Banyak buat loh PR-ku ke kamu. apa? PR apa tuh? I will help you tomorrow ya, supaya Apa? agak lebih berkelas gitu ya. Kenapa emang? Satu, harus siapin PPT, Canva lah, bebas lah apapun untuk menyambut selamat datang peserta. Ya. Nanti aku akan share musiknya deh, nggak apa-apa. Wih, botol siapa nih? Lanjut. Dah. Terus yang kedua, udah sih itu aja kali. Itu aja lah. Bun, ada satu kebenaran yang harus Anda tahu. Selama kita Zoom tadi, Pak Bos sedang menyaksikan di Hotel Emersia. Tunggu, matikan dulu rekamanmu. Oh iya, benar, lupa.